Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, marilah kita semua bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini, siang yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kemudahan untuk menuntut ilmu. Walaupun belajar dari rumah, kita tetap semangat. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita awali pembelajaran siang ini, yaitu pelajaran IPS dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita sudah bertemu kesekian kalinya. Saya sudah berusaha mempermudah pembelajaran kalian. Satu, sudah membuatkan worksheet, yaitu untuk kalian yang mungkin tidak bisa online atau kesulitan. Yang kedua, sudah saya buatkan yaitu master yang terbaru, yaitu Google Site. Kalian bisa buka, nanti akan saya kirim linknya, dan sudah menjadi aplikasi sehingga tidak sulit-sulit kalian untuk membukanya. Yang ketiga, kita sudah komunikasi melalui WA. Jadi anak-anakku semuanya, insya Allah ya, dengan niat karena Allah adalah untuk mengamalkan ilmu supaya kalian juga mudah menerima ilmu, karena ilmu itu adalah salah satu yang akan kita bawa sampai ke liang lahat. Nah, ini yang perlu kalian catat. Kemudian anak-anak, kali ini kita akan belajar yaitu bab 2, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Worksheetnya sudah dibagi, sebagian besar sudah mengambil. Kemudian warnanya itu pink, rapotnya warnanya kuning. Jadi jangan ngomong kuning-kuning, itu adalah rapot warna kuning. Kenapa saya beri warna-warna? Supaya otak kalian itu mudah menyerap hal-hal yang positif. Nah, coba anak-anak silakan dibuka worksheet kalian. Dan juga yang kedua, PowerPoint yang sudah saya bagi di WA kalian. Nah, itu sudah saya rangkum secara garis besar, yaitu materi yang akan kita pelajari pada perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk globalisasi insya Allah kita bahas minggu depan. Sekarang kita fokus yaitu perubahan sosial budaya. Nah, silakan dibuka worksheet dan PowerPoint-nya, atau dibuka dulu PowerPoint-nya. Nah, yang pertama yaitu perubahan sosial budaya. Nah, sebelum masuk ke dalam, untuk mempermudah pemahaman kalian, itu ada gambar-gambar. Gambar-gambar itu menunjukkan era zaman dulu dan sekarang, atau perubahan sebelum perubahan dan sudah perubahan pada zamannya. Kenapa anak? Karena perubahan itu terus menerus dan tidak pernah putus. Contohnya kalian sendiri ya, dulu di SD itu kalau berangkat gimana, kalau sinau itu kan belajar hanya buku saja. Nah, kalau sekarang kita sudah memakai media baru yaitu dengan online. Sudah, silakan dibuka gambar-gambar itu. Nah, itu yang pertama. Nah, itu kita lihat ya. Kalau dulu sepak bola, nah kalau sekarang anak-anak itu sudah kecanduan game keluarga. Coba kalian lihat. Kalau dulu itu hangat ya keluarga, kita saling berunding bersama. Kalau sekarang sudah duduk bersama, tapi kamu lihat itu mereka asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri, karena sekarang itu sudah teknologi gadget. Nah, yuk gambar selanjutnya, kedua. Nah, itu bisa kamu bandingkan anak zaman sekarang dan anak zaman dulu. Yang bawah itu. Nah, bisa ya dilihat. Kemudian gambar yang ketiga, nah pakaian.
cara belanja. Nah, bahkan kalau dulu itu kita saling komunikasi, keakraban, kalau sekarang udah milih sendiri, bahkan kita sekarang udah tidur saja sudah bisa belanja, yaitu yang disebut dengan pasar online. Kalau dulu ada pasar tradisional, pasar modern, sekarang pasar online. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perubahan. Nah, orang yang akan sukses dan nyaman hidupnya itu adalah orang-orang yang selalu berubah dan menyesuaikan dengan perubahan. Kalau kalian tidak mau berubah, nah sekarang sudah belajar jauh sehingga tanggung jawab terhadap sendiri, ya sudah, kalian nanti akan jadi, istilahnya sekarang adalah on terus, nggak berhenti-berhenti. Nah, lalu apa sih perubahan sosial budaya? Itu sudah saya tuliskan di situ ya. Lalu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ada menurut waktu, kemudian menurut penyebabnya dan sebagainya, bisa dibaca ya, itu ya, perubahan sosial, bentuk perubahan. Kemudian teori perubahan sosial budaya, banyak teori anak-anak, tapi yang saya tuliskan di situ ada 2, teori siklus dan teori linear. Nah, kalau siklus itu berputar ya, dari primitif, tradisional, modern. Contohnya pakaian. Kalau kamu lihat dulu itu kan zaman kerajaan Kembenan, sekarang itu sudah Kembenan lagi, tapi sudah dimodifikasi, dirubah. Tapi nah ini masih ada sisa-sisa yang dulu itu, walau bentuknya sudah beda. Kemudian trilinear, linear itu perkembangan dari sederhana menuju modern. Contohnya komunikasi. Kalau dulu kita undang-undang, misalnya mengundang untuk selamatan itu ya, datang ke rumahnya, ketuk pintu, lalu ada perubahan pakai surat. Sekarang enggak, pakai HP. Nah ini ya, itu contoh. Nah, kemudian penyebab perubahan sosial budaya. Nah, faktor penyebab, nah di situ ya, bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian faktor penghambat, nanti di worksheetnya sudah ada itu ya, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Menghambat itu yang menghambat perubahan itu sulit. Contohnya misalnya di Pujon mau dikasih internet, ada daerah tertentu tuh enggak mau. Kenapa? Kalau dengan internet berarti nanti mereka akan masuk hal-hal positif. Dulu itu susah minta ampun ya, kalau dulu ya, zamannya mungkin tahun 90-an, mungkin kalian belum lahir, itu sulit anak-anak mau masuk internet. Kalau sekarang kan nggak bisa. Internet dulu kalau kebutuhan mewah ya, secara ekonomi, sekarang udah kebutuhan pokok. Kemudian faktor penghambat tuh bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ada faktor pendorong. Kalau di situ belum saya tulis di PowerPoint, silakan nanti dilihat di worksheet. Kemudian proses perubahan sosial budaya, ada akulturasi, asimilasi, dan difusi. Nah, bisa dibaca sendiri itu. Kemudian upaya mengatasi dampak perubahan sosial budaya, ini yang penting. Setiap saat kamu lihat anak-anak bentuk pakaian, buku, tas, sepatu, kalian tuh sudah luar biasa. Itu sudah tidak bisa kita halangi. Lalu kita harus bisa memagari diri, memanage diri, memandaikan diri. Caranya gimana? Macam-macam. Tapi yang utama adalah memperkuat iman dan takwa, serta iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu pinter. Nah, sekarang itu sampean menuju pinter, iman dan takwa. Kalau sekarang, sementara kami di sekolah, biasanya kalau di sekolah ada jamaah ya, sholat jamaah, ngaji dan sebagainya. Nah, ini iman itu pondasi dasar. Misalnya sekarang itu perubahan, kalau dulu anak-anak muda seusia kalian itu paling duniane kelereng, lari ya dan sebagainya. Kalau sekarang kan udah ke kafe, minum-minuman. Nah, kalau misalnya kalian punya iman yang kuat, nah ini tidak mungkin terpengaruh. Ini penting sekali anak-anak. Iman, imtek itu pinter. Nah, jadi bener dan pinter, meningkatkan kualitas SDM, maju terus, mencintai produk dalam negeri, sampai terakhir menjalin persahabatan antar bangsa ya. Jadi itu yang pokok saja, masih banyak ya yang harus, yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri karena perubahan itu semakin cepat. Kemudian dampak perubahan sosial budaya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, ini mungkin naruhnya saya terbalik ya, saya turun dampak dulu, dampak positif, dampak negatif. Anak-anak ada dalam suatu kegiatan itu tidak ada yang positif saja, itu enggak ada, negatif saja enggak ada. Seperti kalian belajar di rumah,
positifnya banyak, negatifnya banyak. Negatifnya mungkin sampean ada kesulitan akses, yaitu masalah paketan, masalah sinyal, mungkin tugasnya numpuk dan sebagainya, itu negatifnya. Tapi positifnya mendidik kalian untuk mandiri, disiplin. Kalau sama tak disiplin sekarang IPS, nanti tadi bahasa Indonesia nggak tertib, ya sudah amburadul. Nah, itu dampaknya ya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, lalu apa yang dilakukan tadi ya? Minta maaf tadi mungkin terbalik saya naruhnya. Itulah anak sementara untuk perubahan sosial budaya. Nah, di worksheet kalian, nah, perubahan sosial budaya itu bisa kalian lihat di kegiatan 1 sampai 7. Ya, saya ulangi lagi, 1 sampai 7. Dan setiap kegiatan sudah saya beri pengantar atau materi secara garis besar. Kalau kita bandingkan dengan kemarin yang geografi, itu sekarang lebih mudah. Nah, mudah dan sulit itu tergantung kalian mau iqra atau membaca atau tidak. Kalau tidak mau baca, jangan harap ya, karena Allah itu sudah memberikan tarbiyah, pembelajaran bahwa kunci ini adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu anak-anak. Jadi saya ulangi lagi ya, saya sudah mempermudah kalian. Kalau nggak bisa buka ini ya, silahkan di worksheetnya itu. Kalau yang punya kesempatan bisa buka Google Site ya. Google Site ini sudah di aplikasi sehingga kalian mudah. Untuk pembaruan nanti lebih lanjut. Nah, kemudian yang terakhir, 1, saya ucapkan selamat kalian yang sudah 1 mengumpulkan worksheet tepat waktu dan selesai. Itulah ciri-ciri orang yang mau hebat. Sulit memang soroh tapi tertib. Lalu yang kedua, sudah mengerjakan ulangan harian dan PTS ya. Selamat sukses, doa terindah untuk kalian. Yang belum, itu pilihan tergantung kalian, karena mungkin akhir bulan ini kalian akan menerima rapot baru. Kemudian yang kedua, selamat dan sukses dan hebat juga kalian yang sudah mengerjakan worksheet yang kedua ini yang terakhir ya. Yang kedua ini bahkan kreatif ya, kelompoknya Septira itu kreatif sekali, diberi warna-warni ya, karena kreatif tuh kalau dulu itu yang menang itu adalah yang kuat, kemudian yang cepat, sekarang itu yang kreatif. Kamu lihat HP itu bentuknya macam-macam. Nah, ini saya ngajari kalian kreatif dari worksheet ini. Nah, kalau sampean mengeluh terus, aduh, nah itu saraf di otak kalian sudah putus. Nah, kalau adu-adu terus, mengeluh terus, nah putus berkali-kali, sehingga akhirnya ujung-ujungnya kalian akan jadi orang yang bodoh ya, bodoh. Kalau bodoh itu insya Allah nanti adalah akhir ujungnya adalah penderitaan, dan di alam kubur penuh siksa, dan ujung-ujung terminal terakhir kamu masuk neraka. Anak-anak, hidup ini adalah pilihan ya. Saya ulangi, hidup itulah pilihan kamu baik atau jelek, pilihannya hanya 2 ya. Jadi orang hebat atau sesat, jadi orang yang dicaci atau dicintai, dan seterusnya. Jadi itulah anak-anak, selamat kalian ya. Kelompoknya Sonia juga ada itu, untuk 9A itu ada, 9E juga ada, yang nanti akan saya umumkan di WA ya, WA. Kemarin untuk penilaian tengah semester yang masuk ke drive saya hanya 155 anak, padahal ini 200 lebih. Yang lain kemana, walau alam, minta maaf saya tidak bisa ngecek satu-satu, kalianlah yang harus lebih aktif ya. Untuk worksheet 9A ada itu ya, juga siapa itu, Aziza dan Afril, mungkin dengan teman-temannya ya. Pokoknya semuanya selamat sukses kalian ya. Memang soroh, tapi saya tetap mengakui perjuangan kalian. Yang ngumpulkan dulu dengan yang belakang tentunya nilainya akhir tidak sama, pastinya cara mendapatkan ilmu juga tidak sama. Jadi akhirnya anak-anak, awali dan akhiri semua kegiatan dengan berdoa dan niatkan, luruskan niat. Innamal a'malu biniat, segala tergantung niatnya
ya, niat karena Allah, yaitu menuntut ilmu untuk menggapai ridho Allah. Jangan hanya cari nilai itu bisa dibuat, bisa dicari, tapi kalau niat itu harus diusahakan. Demikianlah anak-anak, selamat berjuang ya. Sekali lagi terima kasih semua atensi perhatian kalian, mudah-mudahan Allah membalas yang terbaik. Salam kepada orang tua kalian yang sudah membantu ya. Terus tingkatkan iman, jaga imun, jaga persahabatan, dan tetap hormat santun kepada siapapun, terutama kepada orang tua dan guru kalau ilmu kalian ingin barokah. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.